Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Anak-anak Ustadz, hari ini kita lanjutkan materi fikih kita, yaitu tentang infak. Anak-anak Ustadz, di sini Ustadz membuat rangkuman tentang materi infak. Silahkan juga anak-anak Ustadz bisa baca atau lihat di buku fikih mulai dari halaman 20 ya, di buku yang baru ya. Coba perhatikan situ. Baik, silahkan perhatikan materi berikutnya. Yang pertama, infak itu menurut bahasa artinya membelanjakan atau menafkahkan. Yang kedua, infak secara istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu adalah kita menafkahkan atau membelanjakan harta kita di jalan Allah. Selanjutnya, hukum memberikan infak adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sangat diperintahkan oleh Rasulullah. Yang keempat, rukun infak. Rukun infak itu ada 4, yaitu yang pertama munfi'. Munfi' itu adalah orang yang memberikan infak. Yang kedua, munfa'lahu, yaitu orang yang menerima infak. Berarti ada orang yang memberi infak, ada yang menerima infak. Selanjutnya ada barang yang diinfakkan. Baru yang terakhir ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu adalah serah terimanya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hukum infak. Yang tadi pertama kita bahas secara umum, secara dasarnya infak itu hukumnya adalah sunnah. Jadi besok kalau ada pertanyaan, infak hukumnya adalah sunnah, tetapi melihat situasi dan kondisi, infak itu bisa dibagi hukumnya. Yang pertama adalah infak yang wajib. Contoh infak yang wajib ini adalah seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri. Itu adalah contoh infak yang wajib. Yang kedua adalah infak yang sunnah. Infak yang sunnah ini sangat banyak contohnya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong orang yang terkena musibah, macam-macam, dan termasuk juga untuk membangun masjid dan sekolah. Yang infak mubah ini contohnya adalah mubah itu artinya biasa-biasa saja, tidak diperintahkan dan tidak dilarang, yaitu seperti hadiah, kita memberikan hadiah, menghibahkan tanah, itu termasuk infak yang mubah. Yang terakhir adalah infak yang haram. Infak yang haram ini contohnya adalah menginfakkan bukan karena Allah, atau dia menginfakkan barang-barang yang haram, seperti dia menginfakkan minuman-minuman keras, itu adalah haram. Itulah contoh-contoh daripada hukum infak. Yang keenam, syarat infak untuk munfi'. Munfi' itu tadi siapa? Munfik itu adalah yang memberi infak. Apa syarat yang pertama? Syarat bagi orang yang memberi infak itu adalah orang yang memiliki harta berlebih. Dia punya harta untuk berlebih. Kalau seandainya dia nggak punya harta berlebih, untuk makan dia saja tidak cukup, gimana dia berinfak? Yang kedua, dia harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Karena kalau kita menyebut-nyebut infak yang telah kita berikan, maka pahalanya tidak ada. Dan yang terakhir, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ketika kita berinfak, jangan sampai kita menyakiti hati orang yang menerima infak itu. Yang selanjutnya adalah syarat barang yang diinfakkan. Jadi yang pertama syaratnya adalah harta yang boleh ditasarrufkan. Maksudnya adalah harta itu yang boleh kita berikan. Kan tidak semua harta bisa kita berikan, dan dia bisa menjadi hak orang lain. Jadi tidak semuanya bisa kita berikan. Mana yang bisa kita berikan, itulah harta, salah satu syarat barangnya. Yang kedua adalah terpilih. Maksudnya adalah kita pilih mana yang baik-baik. Kalau bisa apa yang terbaik itu yang kita berikan ke orang lain.
Dan selanjutnya harta yang dapat diperjualbelikan. Maksudnya itu harta yang kita berikan itu kepada orang lain adalah bernilai. Barang yang kita berikan itu, kita infakkan itu bernilai. Contohnya kita menginfakkan tanah atau menginfakkan semen, itu kan bisa diperjualbelikan, ada nilainya. Selanjutnya adalah orang yang sah pemiliknya. Maksudnya apa? Kita menginfakkan itu harus punya kita sendiri. Jangan kita menginfakkan barang orang lain. Yang selanjutnya adalah sah menerimanya. Harus sah menerimanya artinya apa? Tidak barang yang dilarang. Selanjutnya tanpa adanya pengganti. Maksudnya jangan sampai kita memberikan infak itu meminta ganti. Itu namanya bukan infak, tetapi tukar menukar atau jual beli. Jadi ketika kita berinfak jangan meminta ganti. Itulah pembahasan kita tentang infak pada hari ini. Selanjutnya Ustaz akan membacakan sedikit tentang kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kitab Fadilah Amal diceritakan, sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Baginda Rasulullah SAW menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu aku sedang punya banyak harta. Aku berkata dalam hati, selama ini Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu mengalahkanku dalam berinfak. Karena saat ini aku memiliki banyak harta, aku pun pulang dengan gembira. Kemudian aku membagi hartaku menjadi 2 bagian. Aku meninggalkan separuh bagian untuk keluarga dan separuh bagian aku serahkan kepada Rasulullah SAW untuk infak. Baginda Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku menjawab, ada ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, berapakah yang kamu tinggalkan? Aku menjawab, aku tinggalkan untuk mereka separuh dari hartaku. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Baginda Rasulullah SAW bertanya kepadanya, hai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau aku tinggalkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat itu berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka untuk itu anak-anak Ustaz, alangkah baiknya kita juga berlomba-lomba untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Tidak perlu banyak-banyak, 1.000, 2.000, tidak masalah. Yang penting kita setiap hari memberikan infak membantu orang lain. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.